Halo, balik lagi sama aku. Nah, di episode kali ini aku bakal ngebahas tentang apa sih perbedaan dari marketplace dan juga e-commerce. Nah, kalau kamu sebagai pemula bisnis atau kamu yang suka berbelanja tapi kebingungan apa sih perbedaan dari marketplace dan juga e-commerce, nah simak video ini karena video ini bakal informatif banget buat kamu. Dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe akun NCC untuk mendapatkan tips dan konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru. So, langsung aja ke videonya. Kalau kamu suka belanja online, pasti kamu tuh gak asing kan yang namanya marketplace sama e-commerce. Tapi sebenarnya ada loh perbedaan dari dua kata tersebut antara marketplace dan juga e-commerce. Nah, kamu penasaran gak sih apa perbedaan dari marketplace dan juga e-commerce? Serta apa sih keuntungan dan kelebihan dari dua hal tersebut? Nah, simak video ini karena di video ini aku bakal ngejelasin tentang perbedaan antara marketplace dan juga e-commerce. Nah, kita mulai dari definisi dan konsep dasarnya. Nah, kalau marketplace sendiri itu berasal dari kata market dan juga place, artinya tempat berjualan. Nah, konsep gampangnya marketplace ini adalah satu wadah yang menaungi beberapa penjual untuk melakukan jual beli. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace lain yang biasanya kamu pakai untuk belanja online. Sedangkan e-commerce sendiri itu bentuknya adalah website yang dimiliki oleh suatu bisnis online atau suatu brand untuk menjual produk mereka sendiri. So, konsep dasarnya adalah marketplace ini adalah satu wadah yang bisa menaungi beberapa penjual online atau brand. Sedangkan e-commerce sendiri adalah website atau tempat jualan dari suatu brand. Nah, dari cara kerja dan kontrolnya jelas pasti berbeda kan? Nah, di marketplace ini ada beberapa aturan yang sudah ditetapkan oleh platform seperti diskon, sistem pembayaran, promo, bahkan sampai ke komisi penjualan. Berbeda dengan marketplace, karena e-commerce ini dikelola oleh satu brand sendiri, maka semua keuntungan dan semua program-program yang ada dalam e-commerce tersebut akan ditentukan oleh brand itu sendiri. Jadi brand atau pemilik toko memiliki kendali penuh atas harga, promo, desain, dan sebagainya yang berhubungan dengan pelanggan. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang cara kerja dan kontrol, sekarang kita beralih ke pembahasan tentang biaya dan juga keuntungan. Jelas ketika kita menggunakan marketplace dan juga e-commerce, keuntungan dan biaya kita itu berbeda. Kita menggunakan e-commerce untuk brand kita, jelas keuntungan yang kita dapat itu 100% tanpa membiaya admin, tapi kita mengeluarkan modal di awal untuk pembuatan website. Berbeda dengan e-commerce, marketplace sendiri sudah menyediakan platform yang bisa kita gunakan sebagai penjual. Kita tinggal daftar. Biasanya pendaftaran itu gratis di awal, akan tetapi seterusnya bakal ada potongan-potongan seperti biaya admin atau komisi per transaksi. Jadi keuntungan yang kita dapatkan itu jelas tidak 100% ketika kita menggunakan marketplace karena kita akan dikenakan dengan potongan-potongan. Nah, beralih dari keuntungan dan biaya tadi, kita mulai berbicara tentang traffic dan juga persaingan. Jelas kalau kita menggunakan marketplace, persaingannya itu lebih ketat karena mau bagaimanapun marketplace itu sendiri adalah wadah yang menaungi berbagai brand atau penjual-penjual online. Sehingga jelas untuk pengunjung itu akan lebih banyak. Tetapi dengan catatan di marketplace sendiri itu persaingan juga sangat amat ketat. Akan tetapi peluang untuk toko kalian itu dilirik oleh orang itu jauh lebih tinggi juga. Berbeda dengan e-commerce karena tempat ini hanya kamu yang memiliki atau ini khusus untuk kamu, perjuangannya itu atau pengorbanannya itu berasal dari bagaimana cara kamu untuk menarik orang-orang untuk membeli dari toko kamu. Ibaratnya marketplace ini adalah mall, sedangkan e-commerce ini adalah toko kamu. Tapi kamu tetap bisa menarik pengunjung. Meskipun persaingan di e-commerce ini tidak terlalu ketat, tapi kamu juga harus memiliki effort yang lebih tinggi untuk menarik seseorang atau menarik pengunjung atau menarik pembeli untuk membeli sesuatu di toko kamu. Lalu dari e-commerce dan juga marketplace, mana sih yang terbaik untuk memulai bisnis? Nah, hal itu kembali lagi tergantung dari kebutuhan kamu. Jika produk kamu memang baru benar-benar dibangun dan belum banyak orang yang mengetahui, akan lebih worth it ketika kamu itu menggunakan marketplace. Karena seperti yang udah aku jelaskan tadi, marketplace ini ibaratnya adalah mall dan pengunjungnya itu tidak mungkin 1 atau 2 orang. Dan pengunjungnya itu jelas akan lebih tinggi daripada e-commerce.
Terus kapan sih kita bisa memakai e-commerce? Nah, ketika kamu menginginkan profit yang lebih besar atau produk kamu lebih sustain lebih lama, kamu bisa menggunakan e-commerce. Tapi lebih baiknya kamu tidak meninggalkan marketplace juga. Tapi tetap kamu harus bisa membranding produk kamu atau membranding brand kamu sehingga kamu bisa mendirikan e-commerce yang lebih kuat. Sehingga kamu tidak terlalu bergantung kepada marketplace dan kamu bisa berdiri sendiri lewat e-commerce kamu. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian tim belanja di marketplace atau kalian tim belanja di e-commerce? Coba tulis di kolom komentar karena aku penasaran banget kalian tim yang mana nih. Nah, segitu aja video kali ini. Kalau bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe akun NCC untuk mendapatkan tips dan konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video-video terbaru. See you in the next video.